खलीफा के हम हैं, खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, हमारा हमारा खलीफा हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा, वो दिल है हमारा, आका हमारा। Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with the Lajna members from Germany and the other with missionaries of the Germany Jamaat. Assalamualaikum dan selamat datang dalam acara This Week with Huzur. Kami merasa terhormat untuk menyajikan sorotan dari dua mulakat, satu dengan anggota Lajnah dari Jerman dan yang kedua dengan para mubalik jemaat Jerman. Pada hari Minggu, Amila Nasional Lajnah Imailah Jerman mendapat kehormatan mengadakan mulakat dengan Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullahu Ta'ala bin Asil Aziz. Para anggota Amila telah melakukan perjalanan khusus untuk mulakat yang berlangsung di Islamabad, Inggris. Mulakat dimulai dengan doa. Setelah itu, semua anggota Amilah berkesempatan memperkenalkan departemen mereka dan memohon bimbingan Huzuri Anwar. Selama mulakat, Huzur juga memberikan bimbingan kepada Sekretaris Nasirat. Melampaui program-program tradisional, buatlah beberapa program yang menumbuhkan minat nasirat dan yang menginspirasi mereka untuk hadir dan berpartisipasi. Harus ada kegiatan yang direncanakan untuk mengembangkan minat mereka, dan kemudian di dalamnya Anda dapat menyelipkan hal-hal terkait tarbiyat ke dalam program juga. Jika hanya seseorang berdiri dan menyampaikan pidato untuk memberitahu mereka dengan mengatakan, kerjakanlah salat, lakukan ini dan itu, jika tidak Anda akan mendapatkan murka Allah, atau jika Anda tidak membaca Al-Quran, ini dan itu akan terjadi, atau jika Anda tidak mematuhi pardah, ini akan terjadi, atau hanya memberitahu mereka bahwa Allah itu tegas dan sebagainya. Sebaliknya, Anda harus menjelaskan hal-hal kepada mereka dengan kasih sayang dan kebaikan dan membuat rencana yang disesuaikan untuk nasirat. Jelaskan hal-hal kepada nasirat dengan penuh kasih sayang dan beritahu mereka mengapa mereka Ahmadi, mengapa mereka Muslim, apa yang Islam harapkan dari mereka, apa kebutuhan akan agama, mengapa Allah Ta'ala ada, apa kebutuhan akan Tuhan, dan apakah dia bahkan ada atau tidak. Saat ini ada perdebatan besar seputar topik ateisme yang sedang meningkat. Ibu-ibu adalah orang yang harus mentarbiati anak-anak mereka. Jika Anda memastikan tarbiyat yang baik untuk nasirat, maka generasi mendatang juga akan terlatih dan aman, oke? Dengan demikian, kembangkan hubungan pribadi dengan Allah Ta'ala, jelaskan kepada mereka bagaimana mengembangkan hubungan ini, mengapa salat itu penting, mengapa kita Ahmadi, dan mengapa mencari pengetahuan agama itu sangat penting. Anda dapat menemukan jawaban pertanyaan ini dengan membaca sejarah, hadis, dan Al-Quran Suci. Nasirat yang mencapai usia 14 atau 15 tahun mengajukan pertanyaan yang sangat matang. Buku pengantar untuk mempelajari Al-Quran telah diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Ini awalnya merupakan bagian dari tafsir Kabir, tetapi sekarang telah diterbitkan sebagai buku terpisah dalam bahasa Jerman. Anda dapat menemukan poin-poin dari buku itu untuk dijelaskan kepada mereka dan membuat program tarbiyat sesuai dengan itu. Jangan hanya mengadakan program dengan cara lama, tradisional. Pola pikir anak perempuan yang berpendidikan baik telah berubah. Jadi buatlah program sesuai dengan mentalitas mereka. Adakan pertemuan dan undang anak perempuan berusia 13, 14, 15 tahun dan beritahu mereka bahwa kita akan membuat rencana tarbiyat dan minta saran mereka tentang bagaimana Anda dapat membuat rencana yang bermanfaat bagi mereka dan yang dapat dengan mudah dilaksanakan. Alih-alih memaksakan perintah Anda kepada mereka, pekerjaan harus dilakukan dengan musyawarah bersama. Para anggota lajnah juga dapat mengajukan pertanyaan terkait tanggung jawab mereka selama mulakat. Huzur, akhir-akhir ini mengingat meningkatnya pengaruh partai-partai sayap kanan di Jerman dan mengingat meluasnya rasisme anti-Muslim, aspek dan strategi apa mengenai penyebaran agama yang harus kami fokuskan secara khusus? Mereka mengatakan bahwa imigran tidak boleh masuk dan bahwa Jerman adalah negara kami dan oleh karena itu kami, penduduk setempat, harus memiliki hak lebih. Saya telah menulis tentang masalah ini berkali-kali. Alasan mereka mengangkat poin-poin ini adalah karena imigran yang bermigrasi ke negara-negara ini dari Pakistan atau negara lain sering hidup dari dan bertahan dengan bantuan sosial dan tidak bekerja. Uang pembayar pajak pada dasarnya dihabiskan untuk mereka, dan inilah mengapa mereka memiliki keberatan seperti itu. Anda harus memberitahu anggota jemaat dan Anda harus juga menulis tentang hal ini. Saya percaya saya menyampaikan pidato tentang hal ini di Swedia, di mana saya menjelaskan kepada anggota jemaat bahwa para imigran yang menetap di negara-negara ini harus bekerja. Sehingga alih-alih hidup dari uang pembayar pajak, mereka harus membayar pajak sendiri.
Rasulullah telah mengatakan untuk menjadi tangan yang memberi alih-alih tangan yang mengambil. Setiap orang harus mengikuti ini, karena ini adalah ajaran Islam. Kita mengamalkan ajaran ini dan setiap orang harus melakukannya. Jika semua orang mengikuti ini, masalah sayap kanan dan sayap kiri tidak akan ada. Kemudian semua orang akan hidup sebagai satu bangsa. Selain ini, karena kita telah bermigrasi ke negeri ini, kita ingin melayani bangsa, kita memiliki individu yang berpendidikan baik, yang siap melayani bangsa, jadi kita tidak menuntut hak apapun. Kita siap melayani masyarakat dan bangsa. Tulislah artikel-artikel semacam ini di surat kabar dan berkolaborasilah dengan tim pers dan media Anda di sini. Klip video pendek juga dapat diposting di media sosial. Buatlah tim yang tepat untuk melaksanakan pekerjaan ini. Anda dapat menyoroti masalah rasisme anti-muslim dan menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya. Saya telah berbicara tentang hal ini di Jerman berkali-kali sebelumnya. Anda dapat mengambil kutipan dari pidato saya yang terdiri dari referensi dari Al-Quran Suci dan hadis. Jelaskan ajaran Islam yang sebenarnya kepada orang-orang dan bagaimana muslim itu damai. Jelaskan ajaran Islam tentang wanita dan jelaskan apa yang Islam katakan tentang hak-hak syariat, pemerintah, dan orang-orang yang kurang beruntung. Jadi, cobalah untuk menyebarkan hal ini sebanyak mungkin. Katakan kepada mereka bahwa kami bermigrasi ke sini karena kesulitan tertentu yang kami hadapi dan bukan karena keinginan tertentu untuk melakukannya. Alasan kami bermigrasi ke sini adalah karena tidak ada rasisme di sini, karena Anda menghormati nilai-nilai satu sama lain di sini, dan Anda membantu orang dan memperhatikan mereka karena layanan kemanusiaan. Jadi inilah mengapa kami bermigrasi ke sini. Kami bermigrasi ke sini dengan semangat untuk melayani bangsa dan negara. Tidak ada yang namanya rasisme dalam Islam, oke? Inilah yang Islam ajarkan kepada kita juga. Rasulullah telah mengatakan bahwa orang Arab tidak memiliki keunggulan atas non-Arab dan sebaliknya. Allah Ta'ala juga mengatakan hal ini juga, dan bahwa semua umat manusia adalah setara. Jadi Anda harus mengambil referensi dari Al-Quran Suci dan dari hadis Rasulullah dan menjelaskan ajaran Islam yang sebenarnya kepada orang-orang. Tersedia banyak pidato saya dan literatur lain tentang subjek ini. Jika Anda berusaha untuk mempelajarinya, Anda akan dapat menemukan argumen sesuai kebutuhan. Huzur, apa yang harus kami lakukan terkait kasus-kasus di mana keluarga memperpanjang proses perjodohan mereka sekitar 2-3 bulan dan meskipun telah bertemu satu sama lain, namun mereka mengakhiri masalah dengan mengatakan bahwa mereka tidak mendapat hasil positif dari istikharah, dan juga tentang keluarga-keluarga yang menolak setiap tawaran perjodohan. Faktanya adalah bahwa seseorang harus selalu berdoa dan keluarga pihak wanita harus khususnya berdoa selama 1 bulan atau 40 hari, dan membuat keputusan setelah itu. Jadi, dalam rentang 40 hari, keputusan harus dibuat setelah berdoa, dan selama waktu ini, seharusnya tidak terjadi bahwa mereka mengadakan pertemuan, diskusi berkepanjangan, duduk-duduk lama, dan menjalin pertemanan. Baik pria maupun wanita harus menjaga jarak, dan periode 40 hari ini hanya untuk doa. Dan ketika berlalu dan tawaran perjodohan diterima, maka harus diformalkan. Saya menerima beberapa keluhan bahwa pernikahan sudah ditetapkan, pertunangan terjadi, dan beberapa waktu setelah itu, mereka mengatakan bahwa kami telah mendengar hal-hal seperti itu tentang si perempuan dari orang lain, atau pihak perempuan mengatakan mereka mendengar tentang laki-laki. Pada saat itu mereka tidak mengungkapkan dari mana mereka mendengar hal seperti itu, tetapi kemudian mereka mengatakan bahwa kami telah berdoa lagi, tetapi mereka tidak lagi puas untuk melanjutkan dan mereka mengakhiri pertunangan. Ini juga terjadi. Jadi Anda harus menjelaskan hal ini kepada mereka dari sebelumnya melalui konseling. Itulah sebabnya saya membentuk komite untuk tujuan konseling, yang lajnah juga menjadi bagiannya. Anda juga harus mengadakan acara yang menjelaskan kepada para gadis dan pihak laki-laki bahwa jika Anda ingin melanjutkan, maka berdoalah selama 30-40 hari dan kemudian ambil keputusan. Jika Anda setuju dengan proposal tersebut, maka kontak dapat dibuat dan setelah terjalin kontak, pernikahan harus dilakukan sesegera mungkin dan juga upacara pernikahan. Alih-alih memperpanjang masalah, karena ini kemudian mengarah pada komplikasi lebih lanjut. Jadi beberapa orang menjadi kebiasaan bahwa ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dapat menemukan pasangan atau tidak memiliki harapan, mereka melanjutkan dengan proposal, dan setelah itu seseorang datang setelah beberapa saat dan berkata, ada beberapa orang yang nakal yang mengatakan, Anda kan telah setuju dengan calon yang sebelumnya, gadisnya bagus dan pria itu bagus, seharusnya menikahkannya dengannya. Lalu ia setuju, kita cancel saja perjodohan yang ini, katanya. Mereka tidak peduli dan menganggap itu sepele. Orang-orang seperti itu kejam dan mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Jadi semoga Allah Ta'ala mengasihi. Anda harus berdoa dan itulah sebabnya seseorang harus membuat keputusan setelah berdoa. Assalamualaikum. Pada hari Senin, para mubalik Jemaat Ahmadiyah Jerman yang bertugas di lapangan mendapat kehormatan mengadakan mulakat dengan Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz. Mulakat berlangsung di studio MTA di Islamabad. Setelah doa, Hazrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Aziz membimbing para mubalik tentang tanggung jawab mereka. Anda menyampaikan pidato saat berdiri di atas mimbar dan
menyajikan referensi dari Al-Quran, hadis, dan Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan riwayat-riwayat orang suci. Jadi, sebelum Anda melakukan ini, Anda harus merenungkan sejauh mana Anda bertindak atas semua hal yang akan Anda sampaikan. Allah Ta'ala berfirman, "Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan?" Hal itu sangat dibenci di sisi Allah Ta'ala, bahwa kamu tidak mengamalkan apa yang kamu ajarkan. Itulah sebabnya ada kebutuhan bagi Anda untuk menganalisis diri sendiri. Hal utama adalah hubungan dengan Allah Ta'ala, dan untuk meningkatkan standar ibadah Anda, meningkatkan pengetahuan Anda, dan memperlakukan orang dengan cinta dan kasih sayang. Anggaplah diri Anda sebagai panutan di hadapan orang-orang. Seorang mubaligh harus menjadi panutan bagi jemaat, baik dia adalah pemuda berusia 25 tahun atau orang tua yang berusia 70 tahun. Mubaligh manapun yang berada di lapangan, dia harus menjadi contoh. Ini adalah sesuatu yang harus Anda perhatikan, dan jika demikian, maka jemaat akan maju, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk mengislah jemaat dan diri Anda sendiri. Anda harus menganalisis diri Anda setiap saat, dan setiap saat Anda harus berpikir bahwa saya telah mewakafkan hidup saya, dan jadi apa tuntutan untuk seorang yang mendedikasikan hidupnya? Dan apa alasan mengapa saya belajar di jamiah? Itu untuk memperoleh pengetahuan agama dan berada dalam posisi untuk menyampaikannya kepada orang lain dan menyebarkannya. Untuk memastikan tarbiyat orang-orang dan saya sendiri dan bertabligh. Dan Anda harus menyusun program Anda sesuai dengan ini. Anda harus menghitung berapa jam yang dihabiskan untuk menangani masalah-masalah lokal, berapa jam yang Anda berikan untuk tarbiyat jemaat, berapa jam yang Anda habiskan untuk tabligh, berapa jam yang Anda habiskan untuk meningkatkan pengetahuan Anda, berapa jam yang Anda berikan untuk ibadah. Saya berbicara tentang jam. Saya sengaja tidak mengatakan waktu, karena Anda harus menetapkan standar Anda dalam jam. Waktu dapat dikatakan sekian menit, atau setengah jam, atau 40 atau 50 menit. Setiap orang memberikan definisi mereka sendiri mengenai kata waktu, bahwa saya telah memberikan sekian waktu. Ketika Anda memecahnya menjadi jam, maka itu berarti bahwa itu akan lebih dari 1 jam. Jadi, Anda akan mengembangkan perasaan ini tentang bagaimana Anda harus mendedikasikan waktu untuk tugas-tugas yang berbeda. Anda tidak boleh kasar, melainkan lembut dengan orang-orang. Ketika Anda harus menjelaskan sesuatu kepada mereka, berikan alasan kepada mereka dengan cinta dan kasih sayang. Masalah sebenarnya adalah teladan seorang mubaligh sendiri, dan mubaligh lapangan harus memberikan contoh. Jika tidak, tidak akan ada gunanya. Huzur yang tercinta, apakah khutbah-khutbah yang Huzur sampaikan tentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya merupakan hasil dari bimbingan khusus dari Allah Ta'ala? Dan akankah Huzur terus berbicara tentang Hadrat Masih Maud alaihi salam dan para sahabatnya juga? Tidak perlu mengungkapkan setiap masalah secara terbuka. Ketika khalifah memulai sesuatu inisiatif, itu selalu memiliki tujuan, oke? Tujuan mengapa saya memulai seri ini, dan saya juga telah menyebutkan ini sebelumnya berkali-kali, berasal dari wahyu Hadrat Masih Maud alaihi salam yang saya kutip dari Tazkirah, yaitu yang berbunyi, "Jangan lupakan peristiwa Badar." Ini memulai khutbah-khutbah tentang para sahabat Badar. Awalnya saya berpikir saya akan menyebutkan semua sahabat terkemuka. Mereka memiliki makom khusus. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyemaikan di hati saya untuk berbicara tentang para sahabat Badar. Di antara para sahabat Badar, Rasulullah memegang makom tertinggi, bukan sebagai sahabat, tetapi dalam kapasitasnya sebagai nabi dan pemimpin. Karena alasan ini, setelah saya selesai menyampaikan perihal para sahabat, saya mulai berbicara tentang kehidupan Rasulullah SAW. Ini mencakup aspek-aspek kehidupan beliau seperti tindakan beliau dalam pertempuran dan bagaimana beliau menanggapi serangan musuh, bagaimana beliau memperlakukan lawan, dan contoh apa yang beliau berikan. Kita menemukan banyak pelajaran dari ini. Jadi mengenai apakah seri akan dimulai tentang era Hadrat Masih Maud alaihi salam dan para sahabatnya, Allah Ta'ala Maha Tahu yang terbaik. Bertindaklah sesuai dengan khutbah-khutbah ini,
dan ambillah poin-poin dan nasihat darinya. Banyak orang, baik itu untuk tarbiyat mereka, reformasi, atau untuk menanggapi orang lain, mengambil poin-poin dari khutbah-khutbah ini dan menggunakannya. Berapa banyak dari Anda yang melakukan ini? Apakah Anda mengambil poin-poin darinya? Iya, Huzur. Oke. Apa yang Anda ambil dari khutbah saya yang lalu? Huzur, dalam khutbah terakhir ada masalah kafilah, di mana seorang sahabat berjalan di depan dan Rasulullah memanggilnya. Ya, harus ada disiplin. Anda tidak boleh mencoba mendahului imam. Beberapa mubalik lapangan harus terutama mengingat ini. Mereka harus bertindak sesuai dengan instruksi khalifah dan menafsirkan instruksi tersebut sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam jemaat dan apa yang telah dijelaskan khalifah sendiri. Jika sebuah poin muncul dalam pikiran, Anda harus mengirimkannya kepada khalifah dan mencari klarifikasi dan izin apakah Anda dapat menyampaikannya, terutama jika berbeda dengan apa yang dinyatakan. Kemudian Anda dapat melanjutkan setelah memperoleh izin. Jika tidak, itu akan seolah-olah Anda telah memilih jalan lain, atau Anda telah menyimpang dari kafilah dan nizam, dan Anda mencoba untuk maju sendiri. Dengan demikian, sangat penting bagi Anda untuk mengikuti di belakang imam. Ini adalah hal yang paling penting bagi para mubalik. Jika mereka melakukannya sendiri, maka mereka bisa membuat orang lain melakukan hal yang sama. Salah satu mubalik meminta bimbingan Hadrat Khalifatul Masih tentang pemilihan federal yang akan datang di Jerman dan bertanya apakah Muslim Ahmadi harus memilih partai tertentu. Setiap orang memiliki pendapat politiknya sendiri. Jika ada seseorang yang sangat dekat dengan jemaat, yang secara terbuka mendukung jemaat, dan yang sebelumnya dikenal membantu jemaat di masa-masa sulit, Anda dapat memberitahu anggota bahwa kandidat ini mendukung jemaat dan telah membantu jemaat dengan cara tertentu dan lebih baik memilih mereka. Anda tidak bisa memaksa siapapun karena setiap orang memiliki pendapatnya sendiri. Tujuan sebenarnya adalah mengembangkan semangat dalam diri orang sebagaimana perintah Allah Ta'ala untuk menggunakan hak pilih mereka untuk seseorang yang benar-benar mereka anggap dapat dipercaya dan yang melayani negara dan bangsa mereka. Memang, jika Anda mencalonkan diri dalam pemilihan sebagai Ahmadi, maka Anda dapat meminta suara dan mengatakan bahwa Anda akan membela hak-hak rakyat, dan Anda akan mengangkat suara Anda jika ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kebijakan tertentu. Jika Anda bisa melakukan ini, maka Anda bisa mengatakan bahwa individu seperti itu sangat berguna dan layak mendapat suara. Jika tidak demikian, maka setiap orang bebas memilih siapapun yang mereka inginkan. Tidak perlu ada paksaan. Selain itu, apa perlunya Anda larut dalam hal-hal seperti itu? Anda harus mengajarkan mereka tentang jalan yang menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, dan semua masalah lainnya akan terselesaikan dengan sendirinya. Ingat, baik itu satu partai atau yang lain, kebijakan mereka akan menghambat imigran dengan satu atau lain cara dan membuat penghalang. Mereka akan mencegah para pencari suaka masuk. Mereka telah mulai menulis kolom untuk efek ini. Ini akan terjadi baik di Amerika maupun Eropa, dan alasan yang mereka sebutkan adalah bahwa ekonomi mereka terkena dampak negatif. Ketika ekonomi menderita, mereka akan mencoba menyingkirkan mereka yang telah tinggal di sana selama 20, 25, atau bahkan 30 tahun, atau siapapun yang beretnis asing. Kemudian, mereka akan mulai menyingkirkan Anda juga. Adalah kesalahpahaman Anda bahwa jika Anda berpihak pada satu partai, mereka akan menjadi simpati kepada Anda, atau jika Anda berpihak kepada yang lain, mereka tidak akan. Karena alasan ini, cobalah untuk menanamkan dalam pikiran orang-orang yang telah masuk ke negara bahwa mereka telah menjadi bagian darinya. Anda harus memiliki hubungan baik dengan partai manapun yang berkuasa. Mengapa Anda harus memaksa semua orang untuk memilih seseorang secara khusus? Ini bukan tugas Anda. Tugas Anda adalah membimbing orang lain tentang aspek positif dan negatif dari para kandidat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menunjuk orang-orang baik sebagai pemimpin kita. Karena alasan ini, Anda dapat mengatakan Anda percaya kandidat tertentu lebih cocok, namun setiap orang harus membuat keputusan mereka sendiri yang didasarkan pada informasi. Huzur, ada beberapa Ahmadi yang sangat berpendidikan di lapangan dan jelas bahwa mereka memiliki kemampuan besar untuk memberikan pengkhidmatan kepada jemaat dengan cara yang sangat baik. Tetapi kadang-kadang terlihat bahwa mereka menghindari mengambil tanggung jawab apapun dalam jemaat. Huzur, bagaimana kita bisa memotivasi anggota jemaat seperti itu untuk mengambil tugas-tugas untuk jemaat dan berpartisipasi dalam jihad ini?
Tugas Anda adalah menjelaskan kepada mereka, Anda tidak bisa melakukan apapun dengan paksaan, libatkan mereka dalam pekerjaan Anda sedikit demi sedikit, dan jaga mereka tetap dekat dengan Anda. Bahkan jika mereka tidak berkhidmat dalam kapasitas resmi, minta mereka membantu dalam beberapa tugas sampai batas tertentu, dan jika mereka memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu, maka mereka harus membantu jika bisa. Anda bisa mendapat bantuan dari mereka, dan Anda bisa memberitahu sekretaris masing-masing bahwa si fulan adalah orang yang baik dan memberi nasihat yang baik, jadi kita harus meminta nasihat darinya. Seorang mubaligh lokal adalah anggota amilah lokal. Anda dapat memberi nasihat dalam kapasitas ini bahwa kita dapat menggunakan bantuan orang tertentu. Tidak ada masalah ego atau mengungkapkan kurangnya pengetahuan. Anda harus mengambil kebijaksanaan dimanapun Anda menemukannya. Ini disebutkan dalam hadis. Jelaskan hal-hal ini dan teruskan melakukan tarbiyat orang-orang. Apa tugas seorang mubaligh? Adalah melakukan tarbiyat. Oleh karena itu, adalah tugas seorang mubaligh untuk memperluas rencana mereka untuk tarbiyat. Anda tidak bisa menyelesaikan hal-hal hanya dengan menghubungkan 2 atau 4 orang dengan Anda. Mereka yang baik melakukan salat, membayar canda, mempertahankan hubungan, menjalin hubungan dengan jemaat, menghadiri jalsah dan ijtima. 80% tarbiyat mereka sudah selesai. Tugas sebenarnya dari tarbiyat adalah untuk mendekatkan mereka yang telah menjauhkan diri. Para mubaligh harus berusaha dalam hal ini. Adapun mereka yang melakukan pekerjaan jemaat, mereka harus menghilangkan dari pikiran mereka bahwa tidak ada orang lain selain mereka yang dapat mengemban tanggung jawab ini. Beritahu mereka bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada semua orang. Ini bukan hanya masalah jabatan. Jika seseorang berkhidmat dalam kapasitas resmi apapun, tidak ada salahnya mengambil nasihat. Pemerintah kuat di dunia memiliki penasihat justru karena alasan ini. Mereka mencari nasihat. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah. Dan kemudian Allah Ta'ala juga membimbing. Jadi Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk bermusyawarah dengan orang-orang. Kita tidak boleh berbicara kepada mereka dengan cara yang kasar. Tapi setelah itu, seseorang harus berdoa dan membuat keputusan. Oleh karena itu, orang-orang yang berkhidmat dalam kapasitas resmi harus mengingat bahwa tidak ada salahnya mengambil nasihat dan seseorang harus melakukannya. Mubaligh termasuk dalam amilah, sehingga mereka dapat melakukan tarbiyat bersamaan dengan ini. Oke? Anda akan perlu membuat rencana yang luas dan tahan lama untuk tarbiyat. Semakin berkembang jemaat, semakin banyak tarbiyat yang akan diperlukan, dan semakin Anda perlu menampilkan contoh sendiri. Tidak berarti apa-apa hanya membaca buku tentang orang-orang saleh terdahulu dan menyajikan contoh mereka akan benar-benar bermanfaat ketika Anda menyajikan contoh Anda sendiri. Bahwa saya melakukan ini dan Allah menerima doa saya dengan cara ini dan inilah hasilnya. Atau bahwa kami melakukan pekerjaan seperti itu dan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kami berkah seperti itu. Dan ini murni karena karunia Allah Ta'ala, bukan karena usaha saya sendiri. Ketika orang mulai menyadari bahwa mubaligh memiliki hubungan yang benar-benar kuat dengan Allah dan dia memberi mereka nasihat yang tulus, maka orang akan mendengarkan. Huzur, Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menyatakan bahwa najat keselamatan sejati dicapai melalui mengikuti Rasulullah dan dengan membangun ikatan cinta yang dalam dengannya. Saya ingin bertanya, apakah cinta sejati kepada Rasulullah diperoleh melalui usaha atau dianugerahkan melalui karunia Allah Ta'ala? Allah Ta'ala telah menyatakan dalam Al-Quran, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Rasulullah menyatakan bahwa seseorang harus mengikutiku, menaatiku, mendengarkan apa yang saya perintahkan, mencontoh sunnahku, maka Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Tujuan akhirnya adalah untuk mencintai Allah Ta'ala. Oke? Jadi, seseorang harus berusaha untuk melakukan ini. Paham? Ya, Huzur. Adapun mereka yang berjuang di jalan kami, yaitu mereka yang berjuang di jalanku, menerimanya. Mereka lah orang-orang yang aku tunjukkan jalan yang benar. Ini berarti bahwa seseorang harus mencoba dan berusaha. Mereka harus berupaya. Oke? Selanjutnya, Allah Ta'ala menganugerahkan berkahnya kepada orang-orang tertentu. Allah Ta'ala membentuk orang-orang tertentu dengan cara tertentu, tetapi itu tidak berlaku untuk semua orang. Inilah sebabnya mengapa perlu untuk berusaha. Jika Allah Ta'ala telah menempatkan cinta ini dalam hati kita, lalu apa perlunya melakukan tabligh dan tarbiyat? Apa perlunya Allah Ta'ala mengatakan, fadzakir, nasihatilah? Lantas apa perlunya memberikan bimbingan dan perintah? Ini karena semua ini akan dicapai melalui usaha kita. Salah satu mubaligh juga meminta bimbingan Huzur tentang pengaturan iftar, yakni buka puasa bersama selama bulan Ramadan. Orang-orang yang suka mengundang buka bersama di rumah-rumah mereka seharusnya tidak dilakukan. Jika ada orang miskin, di Jerman tidak ada orang yang tidak bisa berpuasa atau yang tidak memiliki cukup untuk mengambil bagian dalam iftar atau buka puasa, Anda dapat mengirimkannya ke rumah mereka. Jika ada acara jemaat yang berlangsung seperti program iftar, maka pengurus dapat melakukannya. Tetapi pengurus juga harus memperhitungkan bahwa mereka harus membaca Al-Quran dan juga harus memperhatikan ibadah mereka. Jika mereka dapat mempersiapkan buka bersama
sederhana bersamaan dengan ini, maka mereka dapat melakukannya. Saat ini telah menjadi tren di rumah-rumah orang bahwa anggota keluarga sibuk dengan buka puasa bersama dari pagi hingga malam. Lalu ketika waktu salat tiba, mereka berkata, mari kita jamak salat. Tidak ada salahnya dalam hal ini, katanya. Kemudian mengundang orang yang mereka sukai, dan saya telah mengatakan untuk menghindari hal itu. Huzur, kami berusaha agar masjid kami terbuka setiap hari untuk buka puasa maghrib, tetapi beberapa orang berpendapat bahwa seharusnya tidak ada iftar. Jika ini kasusnya, maka Anda dapat menawarkan beberapa kurma atau sesuatu yang lain selama buka puasa, sehingga orang-orang dapat datang dan berbuka puasa. Di Masjid Fazl atau di sini juga orang-orang datang ke sini untuk berbuka puasa, melakukan salat maghrib dan kemudian pergi, tapi tidak ada pengaturan khusus. Tim Langgar Khanah membuat makanan. Anda harus membuat tim, seharusnya tidak terjadi di mana seluruh sistem Anda terlibat di sana, dan ada keributan besar, seseorang pergi ke sini, yang lain pergi ke tempat-tempat lain, dan lain-lain. Ini seharusnya tidak terjadi. Apapun yang bisa Anda beri makan dengan mudah kepada mereka, ketika tamu datang, Anda sediakan iftar, iya kan? Rasulullah biasa berbuka puasa dengan kurma, jadi Anda bisa menaruh kurma di sana. Paling banyak jika Anda memiliki Langgar Khanah, Anda bisa membuat samosa atau pakora, beri mereka air, dan mereka bisa pulang ke rumah mereka untuk makan malam. Saat mulakat berakhir, para mubalik berkesempatan untuk berfoto dengan Huzur dan juga menerima hadiah pena. Assalamualaikum. Itulah sorotan dari mulakat yang terjadi selama minggu lalu. Sekarang kami mengakhiri dengan segmen terakhir kami, ringkasan khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat hari ini, Huzur Ayyadahullahu Ta'ala bin Aziz berbicara mengenai pengepungan benteng Khaybar dan pembunuhan Kinanah bin Rabi. Huzur membantah tuduhan-tuduhan palsu tentang hadrat Rasulullah SAW dan Islam terkait pembunuhan Kinanah. Insiden di Khaybar ini telah disebutkan oleh para orientalis dalam buku-buku mereka. Dengan demikian, para kritikus yang memiliki kebiasaan mengajukan tuduhan terhadap Islam dan pribadi yang diberkati Rasulullah SAW telah membuat klaim bahwa Rasulullah memiliki keserakahan dan kehausan akan kekayaan, nauzubillah, atau mereka mencoba membuatnya terlihat bahwa, nauzubillah, Rasulullah melakukan berbagai tindakan penindasan dan ketidakadilan. Mereka yang mengajukan tuduhan seperti itu mengabaikan semua rasionalitas dan keadilan bahwa kehidupan Rasulullah seperti buku yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua. Sebelum memulai pertempuran apapun, Rasulullah akan membuat pengumuman terbuka yang memperingatkan untuk tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh wanita, dan sampai-sampai beliau bahkan melarang menebang pohon yang tidak perlu. Untuk seorang individu yang tidak tahan melihat hewan kesakitan, bagaimana mungkin dia menyakiti sama manusia dan memperlakukan mereka dengan kasar? Demikian pula, berperang demi mendapatkan rampasan adalah tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Dan mengenai perang Khaybar, sebelum berangkat dari Madinah, Rasulullah telah membuat pengumuman bahwa siapapun yang ingin mengambil bagian dalam pertempuran demi mendapatkan rampasan dari perang ini, tidak akan pergi bersama mereka. Detail tentang hal ini telah disebutkan sebelumnya. Ketika riwayat-riwayat seperti itu terungkap mengenai seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tindakannya adalah seperti yang baru saja dijelaskan, maka keadilan menuntut agar kita sepenuhnya menganalisis dan meneliti setiap riwayat seperti itu. Memang upaya pertama haruslah menghormati setiap hadis dan riwayat sebanyak mungkin, dan jika mungkin pokok permasalahan harus direkonsiliasi. Namun kehormatan dan pribadi suci Rasulullah SAW adalah yang terpenting. Rasulullah SAW adalah perwujudan keadilan dan kesetaraan dan adalah rahmat bagi umat manusia, rahmatan lil alamin. Setiap riwayat yang bertentangan dengan ini tidak dapat diterima.